Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panwaslu Kecamatan Donomulyo. Saya Irwanto selaku anggota Panwaslu Kecamatan Donomulyo. Saya Iwan Bagus Nugroho selaku anggota Panwaslu Kecamatan Donomulyo. Sini kita mau membahas terkait tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan ya Pak Ilki. Betul. Pripun Pak Ilki terkait kegiatan tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Donomulyo. Terkait dengan rekap, kalau di Kecamatan Donomulyo, ya sebetulnya ini bukan hal yang baru, ya. Tapi metode dan caranya kan berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya itu kan yang direkap itu ada yang namanya C1 yang berhologram itu. Nah, itu menjadi masternya daripada hasil dari pemungutan suara yang ada di masing-masing TPS, tapi sekarang berbeda. Ya. Nah, sekarang itu justru yang dulunya C plano, sekarang menjadi C hasil. Nah, C hasil itu yang direkap, dan saksi dan pengawas itu mencocokkan dengan hasil salinan, begitu. Sehingga ini menjadi hal baru. Kenapa? Karena rekap itu jelas-jelas berasal dari TPS, ya, tanpa melalui PPS langsung kepada PPK dan harus dibacakan oleh PPS dan PPS yang harus bertanggung jawab terhadap rekap itu. Nah, ceritanya sekilas seperti itu, Mas. Ya, itu juga ditemukan begini, Pak. Dari 10 desa itu ada 9 desa yang dilakukan hitung ulang. Betul. Karena itu tadi yang bertanggung jawab justru PPK-nya kan itu yang membacakan PPS-nya gitu kan, Pak. Nah, itu hanya desa Tulungrejo itu yang tidak melakukan rekap penghitungan ulang. Selain itu selebihnya lebih dari 2 TPS, bahkan ada satu desa sampai ada 6 TPS itu dilakukan penghitungan ulang. Dan di Donomulyo, saya kira kemarin itu sama dengan kecamatan-kecamatan lain. Ternyata berbeda. Di Donomulyo itu rekap itu dilakukan selama 6 hari, 6 malam berturut-turut tanpa jeda. Ya memang ada jeda, cuman kan jeda itu hanya sebatas break pada waktu jam beribadah, waktu makan dan apa itu. Kalau jeda yang sampai lama itu nggak ada. Makanya kita mensiasati itu, kita memberikan tugas kepada PKD ya Pak. Kita libatkan semua PKD, kita libatkan semua staf, bahkan kita juga sebagai pimpinan kita atur shift ya Pak, supaya tetap setiap shift itu ada komisioner dari kecamatannya. Kalau di Donomulyo itu yang uniknya itu, kenapa kok gitu? Mungkin tradisi di Donomulyo sudah begitu dari 2019 Pak. Ya. Dari pemilu serentak 2019 juga begitu. Di Donomulyo itu non-stop, jadi jedanya itu hanya jeda isoma. Bahkan kalau selesai, contoh selesai jam 1 malam, PPS-nya itu sudah siap. Nanti jam 2 lanjut lagi. Nah itu, makanya kita harus pintar-pintar atur shift untuk itu ya Pak. Ada tambahan Pak? Kalau terkait dengan rekapitulasi, tentu kita sebagai pengawas, fungsi kita adalah melakukan satu pengawasan, dan pengawasan ketika rekap itu kan suara. Nah, berarti kita tekankan bahwa satu orang, satu suara, satu nilai. Berapapun jumlahnya, satu suara ketika itu tidak pas, pasti akan dikejar. Nah, yang menjadi persoalan kan begini. Ketika terjadi rekap, itu yang menjadi kontrol dari si rekap itu kan cuma Panwascam. Nah, dari sekian banyak saksi, ya namanya saksi itu belum melakukan pemeriksaan dan pencermatan dengan baik, sehingga mereka hanya menyaksikan, melihat, belum sampai
pada tingkat ini rekap berarti saya harus punya data apa yang dibacakan, itu kan ternyata tidak selama ini. Ya. Nah, terus mungkin Mas Bagus sampai sendiri yang bisa menjelaskan tentang Sirekap. Makanya sudah seperti yang disampaikan Pak Ir, di kita pedomannya itu yaitu satu suara, satu orang, satu suara, satu nilai. Bahkan ada perselisihan satu suara pun kita kejar, meskipun tantangannya di situ, karena cuma satu suara. Mungkin ada pihak-pihak kok pemilu kok digawe ribet dong Mas. Lah kita enggak itu, karena pedoman kita jelas. Satu orang, satu suara, satu nilai. Makanya harus kita cari kalau ada sisi. Makanya banyak di Kecamatan Donomulyo dilakukan hitung ulang pada waktu rekap di tingkat kecamatan. Nah, gitu. Gini, kalau hitung ulang itu pada prinsipnya kan karena terjadi bahwa pengguna hak pilih itu tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Pada prinsipnya itu. Nah, rata-rata itu adalah kelebihan. Nah, kelebihan itu kalau bisa ditarik kesimpulan berarti ada orang yang menggunakan hak pilihnya itu lebih dari satu kali. Nah, kalau ditelusuri sebetulnya bisa PSU. Nah, PSU bisa terjadi, Mas. Tapi karena PSU itu harus ada memenuhi unsur kejahatannya ada, unsur kecurangannya ada. Tapi ini murni di Kecamatan Donomulyo itu tidak seperti itu. Karena apa? Karena ada surat suara yang terlipat double. Akhirnya ditandatangani satu yang ditandatangani sehingga bisa terdetek dengan jelas bahwa ini murni double karena terlipat. Nah, beda lagi kalau jumlah surat suara itu melebihi dari pengguna surat suara itu merata di setiap jenis pemilihan. Nah, ini tidak merata. Ada yang double itu rata-rata di Presiden DPD. Karena itu kan tipis. Mungkin waktu pelipatan di kesalahannya bukan kesalahan ingin satu tindakan yang ingin menguntungkan peserta pemilu, tidak, tapi itu murni kesalahan teknis yang berawal dari pendistribusian itu sendiri. Tapi kita tidak serta-merta memutuskan itu kesalahan teknis. Kita tidak bisa. Kita telusuri dahulu, kita buka kotak, kita lihat selisihnya di mana kan gitu Pak. Ya. Karena memang ya kalau kembali pada satu orang satu suara satu nilai tidak bisa, karena satu kelebihan itu langsung ditarik kesimpulan bahwa ini surat suara tidak sah, tidak bisa seperti itu. Di bawah itu tantangannya, karena apa? Karena di kita itu non-stop itu kan mempengaruhi emosi, mempengaruhi lelah mungkin. Jadi itu adalah dari kita tidak menyebut Pak ya, dari pihak-pihak sebelah atau pihak-pihak saksi dan lain-lainnya ada satu suara ya Mas. Iki dileboknya yang tidak sah wis iso kok dadak pun buka kotak itu. Kita enggak gitu. Karena itu ada kelebihannya, ada kekurangannya kalau kita non-stop. Kelebihannya cepat, tapi kekurangannya sangat banyak setelah kita laksanakan. Ya, karena dari sisi teknis, itu penyelenggara menganggap bahwa rekap ya seperti itu, seperti tahun kemarin. Tapi jelas metode ini akan berbeda, karena yang dibacakan itu berbeda. Kalau dulu C hologram dibacakan, nah C salinannya atau C1-nya itu sebagai salinan dari hologram. Ketika terjadi satu kesalahan, maka dibuka plano. Yang sekarang adalah C hasil. Nah, sekarang yang dibacakan C hasil langsung. Yang plano. Begitu tidak ada kesesuaian, kita langsung hitung. Nah, kan gitu Pak ya. Nah, dengan proses yang seperti itu, pembacaannya karena ada 200 TPS kali 5, berarti kan ada berapa lembar yang harus dibacakan. Kita dibayangkan. Dua panel ya Pak. Dua panel.
selama 6 hari mulai tanggal 19. Kita kesannya gini lagi Pak. Kita sangat terbantu dengan AKP yang dari Bawaslu itu Pak. Iya. Karena di akhir rekap kecamatan kita bisa mendeteksi ada 10 permasalahan di Donomulyo terkait perselisihan data. Setelah rekap desa itu, berarti yang pertama itu bisa kita katakan rekap desa ya Pak? Ya, rekap desa. Rekap desa selesai, menuju rekap kecamatan, nanti di print model D. Kita menemukan 10 item permasalahan. Yang paling mencolok ya di Sumberjoto TPS 5 itu Pak. TPS 5 dan TPS 6 karena ada kekeliruan. Itu kronologi nih. Ya, input si rekap. Jadi gini, setelah selesai kita isi kan AKP dari Bawaslu, kita sinkronkan data dari mereka PPK, kita temukan 10 item yang 9 itu 1-2 suara, tapi yang TPS 5 Sumberjoto itu data di TPS 5 itu isinya sama persis dengan TPS 6. Jadi berapa suara itu yang selisih, yang geser kan gitu Pak. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Kita kan enggak itu, karena kita dari awal sudah memakai pedoman 1 orang, 1 suara, 1 nilai, maka itu harus diselesaikan. Meskipun harus diselesaikan di tingkat rekap kabupaten. Makanya sampai di rekap tingkat kabupaten masih seru untuk khususnya Kecamatan Donomulyo. Donomulyo makan waktu sampai 2 hari lah. Ya. 2 hari. Kita sangat terbantu itu untuk AKP. Kita nggak bisa langsung ngejudge, oh ini nggak sama Mas, nggak sama-sama AKP kita nggak bisa gitu. Kita harus meneliti juga AKP punya kita. Jangan-jangan kita yang salah input. Jadi sebelum kita memutuskan untuk sinkron data dengan PPK, kita clearkan dulu data kita. Kita buka plano, kita cari plano dari PTPS, kita buka situs di KPU kan ada akses plano. Begitu itu clear, oh yang salah mereka kita lontarkan di rekap tingkat kabupaten. Kita laporkan ke Bawaslu kabupaten, terus kita selesaikan di rekap kabupaten gitu Pak. Nah, pada poin rekap ini memang di Kecamatan Donomulyo itu seru sekali karena bukan karena dari rekan-rekan BPK itu tidak memahami regulasi karena sudah begitu lama waktu terkuras sampai 6 hari tanpa jeda itu ketika rekap harus dibacakan tingkat desa dan kecamatan itu belum sempat di print out-nya model D itu belum dicetak, sehingga dari Papasan merekomendasikan sesuai dengan ketentuan kan harus Panwas kecamatan dan saksi itu harus melakukan pemeriksaan dan pencermatan. Nah, apa yang harus dicermati, apa yang harus diperiksa ketika BPK tidak memberikan model D itu? Akhirnya itu terjadi pada jam 1 malam. Nah, kita rekomendasikan untuk itu dan harus dibacakan per desa baru dibacakan kecamatan, tapi harus dicetak dulu. Sehingga ketika sudah itu dilakukan, ya monggo kita koreksi bareng-bareng. Akhirnya itu sampai pagi itu mencetak itu karena ya seperti. Nah, kalau ada kesan-kesan dari Pak Is, monggo. Kesannya pengawasan itu memang asik dan menyenangkan. Seperti tahun-tahun kemarin, selalu ada yang baru, sehingga kami merasa tertantang untuk mengawal demokrasi ini, terutama di Kecamatan Donomulyo. Sama, karena kita slogannya asik, kita harus menikmati itu Pak ya. Setiap pemilihan itu mesti ada permasalahan yang berbeda, khusus di Kecamatan Donomulyo yang sama cuma Pak Irnya saja. Selama yang ikut ada. Kalau permasalahan mesti berbeda. Kalau kesan dan pesannya, kita sangat terbantu dengan adanya AKP dari Bawaslu. Sangat terbantu di bawah untuk pembanding data, istilahnya itu sangat terbantu. Meskipun kalau dengar kata-kata AKP itu sudah mesti dedek kita, wah apalagi, tapi sebenarnya itu sangat membantu kami, terutama di bawah itu kita punya data pembanding, jadi kita pengawasan itu nggak hanya kereng-kerengan gitu Pak ya. Betul. Selain kereng-kerengan, selain itu kita punya data clear, jadi itu. Kita ucap terima kasih Pak Ida atas bimbingan dan bantuannya dari Bawaslu Kabupaten Malang. Itu aja Pak Ir, cukup?
Cukup dari kami, Panwaslu Kecamatan Donomulyo. Semoga pemilu ke depan berjalan lancar. Amin. Cukup, gitu aja. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.